Banyak orang mengasosiasikan pengetahuan tentang model NLP dengan harapan yang tidak jelas tentang apa yang kemudian dapat mereka lakukan dengan semua masalah kehidupan sehari-hari. Halo, nama saya adalah Tjus Mulce dan saya seorang pelatih untuk NLP dan hipnotis NLP. NLP ini terdiri dari 3 huruf N, L, dan P yang merupakan singkatan dari Neurolinguistic Programmieren atau pemrograman neurolinguistik. Pemrograman ini menyarankan dalam cara yang sangat khusus pengelolaan fungsi otak Anda, dan dengan demikian jiwa asumsi yang sama sekali tidak dibenarkan. Jika Anda mendapatkan sedikit lebih pintar tentang pengetahuan sejarah NLP, Anda akan menyadari bahwa arus waktu di Amerika di tahun 70-an ketika model NLP dikembangkan persis mereka bahwa salah satu tidak puas bahwa kelompok mereka yang secara signifikan terlibat dalam pengembangan model NLP. Kelompok ini tidak puas dengan cara psikoanalisis, psikologi, dan psikoterapi yang berperilaku kurang lebih, dan itu tidak jauh berbeda dari apa yang ada sekarang. Sebuah interaktif jenis acak trial dan error. Trial dan error yang berarti bahwa dengan beberapa orang yang memiliki model yang lebih tepat tersedia untuk mereka, keberhasilan meningkat, dan dengan orang lain keberhasilan menurun. Dengan ini, kelompok asli pengembang NLP ingin menghancurkan diri mereka sendiri dan ingin membawa prosedur standar yang setiap orang dapat pelajari dengan hati, bahkan orang awam pun. Dengan demikian, berhasil 100% dalam masalah psikoterapi dan psikologis dalam mempraktikkan model NLP. Kami memiliki model bahasa dan model perilaku yang tersedia, yang berjalan jauh di luar niat asli, ada aplikasi dan di penjualan. Dalam pengembangan kepribadian, saya tidak tahu apa-apa. Jika Anda pergi di internet, Anda dapat mengetahuinya. Ada kombinasi untuk hampir setiap istilah dan NLP. Saya pikir itu agak berlebihan. Setidaknya saya pikir semua orang menggunakan pengetahuan dasar tentang model NLP. Salah satu pilar utama model NLP adalah asumsi dasar dalam model NLP. Saya pribadi lebih suka istilah itu. Asumsi bermanfaat. Jika Anda pergi ke internet dengan kata kunci asumsi dasar model energi atau asumsi dasar NLP, Anda akan menemukan gaya Weir-Makar, dan Anda dapat menemukan hingga 100 asumsi dasar yang jelas diambil dari semua bidang kehidupan sehari-hari. Dan itu seharusnya bisa sangat membantu Anda bergaul lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya terlibat dengan 10 asumsi bermanfaat dalam model NLP, dan itulah yang saya ajarkan dalam praktik NLP ini. Masing-masing memiliki asumsi dasar yang memiliki efek tertentu pada kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda membawanya ke hati, ada banyak artikel. Silahkan klik website saya yang muncul tentang penerapan asumsi dasar di kehidupan sehari-hari. Di sini, saya ingin memperkenalkan kepada Anda beberapa hal terpenting tentang perusahaan Anda, dan secara singkat menguraikan apa yang Anda lakukan dengannya dan apa signifikasi asumsi dasar ini terhadap kehidupan pribadi Anda. Karena Anda mungkin telah memperhatikan bahwa saya tidak begitu arahan psikoterapi, tetapi ingin tua dan muda membantu orang untuk menjalani kehidupan yang ditentukan sendiri dan bahagia. Dan saya pikir itu mencakup banyak pengetahuan dasar über die Anwendung der Grundannahmen im Alltagsleben. Hier möchte ich dir einige der wichtigsten Grundannahmen vorstellen und kurz skizzieren, was du Dan saya damit pikir machen itu kannst mencakup und welche banyak Bedeutung pengetahuan diese dasar, Grundannahmen sesuatu auf yang dein banyak persönliches Leben orang belum haben. pernah pelajari, meskipun vielleicht akan schon mudah mitgekriegt untuk hast, menyampaikannya, bin ich nicht so sehingga sehr in Anda juga dapat melihat model psychotherapeutischen NLP Richtung ini sebagai sondern semacam möchte kekosongan jungen dasar und älteren Menschen helfen, ein selbstbestimmteres und untuk glückliches kehidupan Leben zu führen. sesuatu. Und dazu Apa yang meine dapat ich, memberi Anda gehört lebih banyak
kebahagiaan dan lebih banyak penentuan nasib sendiri dalam hidup Anda jika Anda mengambilnya ke dalam hati dan jika Anda memikirkannya sedikit untuk diri sendiri. Pertanyaan, bukan negeri Xiang ini adalah pepatah Gregory Bateson, dan saya pikir itu juga kembali ke konsep kedua pengaruh besar yang berpikir dalam kategori Anda. Dari model NLP, apa arti frasa relatif mulai didengar ini? Hanya Anda membuat kenyataan di otak Anda melalui persepsi dengan organ indera, melalui interogasi, melalui melihat, melalui perasaan. Anda menggambarkannya melalui berbohong, dan apalagi yang saya tidak tahu, semua yang lain ada di kepala Anda. Gambaran dari realitas di sekitar Anda, sesuatu yang Anda lakukan ini, apa yang Anda lakukan, Anda pegang untuk tas atau banyak orang tua, kenyataannya yang sebenarnya, tapi sayangnya bukan itu masalahnya. Izinkan saya memberikan bukti, berdiri selalu berpikir tentang hal itu di dunia ini tegak. Tetapi jika Anda hanya memiliki pengetahuan dasar fisika dan optik fisik, Anda tahu bahwa gambar pada retina Anda terbalik, dan otak Anda melakukan proses komputer untuk membuat gambar berdiri tegak dan terlihat oleh Anda. Ada eksperimen menarik tentang hal ini, dan Anda benar-benar dapat menipu persepsi Anda. Jika Anda membaca lirik lagu Pohon Natal, Anda masih memiliki sekitar 4 hingga 6 jam untuk menyesuaikan otak Anda. Dan sebagian besar setelah tidur di malam hari, Anda dapat melihat, meskipun Anda membentuk prisma, trik segala macamnya ternyata terbalik. Anda melihat gambarnya tepat lagi, itu hanya akan sangat lucu ketika Anda melepas kacamata Anda, kemudian berdiri, meskipun Anda terlihat normal, semuanya sangat terbalik. Sangat membuat frustasi bagi banyak orang yang memiliki pengalaman ini, karena penasaran jika perlu sekitar 4 jam ke otak Anda memahami bahwa dunia bekerja sebaliknya, dan kemudian Anda hanya perlu melihat bagaimana Anda bergaul. Contoh kecil ini akan menunjukkan kepada Anda sendiri bagaimana subjektif otak Anda memproses informasi dan menempatkan bersama-sama menjadi kenyataan, dan tidak hanya ada hubungannya dengan kesan visual yang juga banyak berkaitan dengan kepercayaan Anda di dunia. Keyakinan Anda hanya perlu melihat-lihat dan bertanya, apa yang orang pikirkan tentang dunia? Dunia adalah tempat yang buruk. Semua orang berpikir buruk tentang saya. Saya dibuat untuk kemalangan. Saya tidak dapat memiliki keberuntungan dalam hidup ini. Alam semesta berkata begitu dan begitu, dan apalagi saya tidak tahu segala sesuatu untuk keyakinan negatif dan tak berdaya yang beredar di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah harus seperti ini? Saya tahu bahwa tidak harus seperti ini. Anda dapat dengan mudah mengubah keyakinan ini jika Anda telah mengenalinya sebagai negatif. Saya tahu hal itu berhasil, dan itu bahkan relatif mudah. Model NLP ini ikut bermain lagi. Apakah Anda melihat ke arah ini? Saya ingin mengajari Anda untuk mengubah realitas. Das hat sehr viel auch zu tun mit deiner Glaubenswelt, mit der Welt der Glaubenssätze. Du brauchst dich nur mal umzusehen und nachzufragen, was Menschen von der Welt halten. Untuk mengubah Die Welt ist ein schlechter Platz. realitas Alle Leute Anda, meinen dunia mich Anda schlecht. sedemikian Ich bin rupa für sehingga ungut realitas gemacht. Anda, Ich kann kein yang Glück im realitas Leben yang haben. Anda Das rasakan dan Universum realitas meint yang so und muncul so und untuk was Anda, weiß ich sonst, was dan nicht kenyataan alles yang Anda für inginkan sebagian besar waktu itu negative adalah kehidupan yang und bahagia dan penuh Glaubenssätze petualangan, in der Welt kursieren. di mana Anda membuat Die Frage keputusan ist, dan di mana Anda menetapkan muss das so arah sein? dalam hidup Anda. Ich weiß, dass es nicht Bukan so wilayah sein muss. peta, bukan landscape Nur Anda. Anda dapat menarik kannst begitu du banyak so ohne kesimpulan dari weiteres satu diese, asumsi wenn du sie denn als dasar negativ jika Anda ingin erkannt memiliki hast, yang kedua diese sebagai contoh Glaubenssätze pentingnya verändern. komunikasi. Ich weiß, Terletak pada es reaksi. geht und es geht sogar Anda relativ juga telah einfach. memahami apa yang ingin Anda Da kommt das Modell katakan. von NLP wieder ins Spiel. Siehst du? In dieser Richtung Tentangnya, dan möchte ich kemudian dir mengajukan beibringen, pertanyaan tentang apa deine yang telah Anda Realität, mampu memahami deine Welt akan membantu so Anda zu bertanya verändern, ketika Anda telah mengatakan die sesuatu, Realität, dan die du ketika Anda wahrnimmst, melakukannya, und die kemudian Realität, sampai die batas sich für tertentu, dich apa yang Anda ergibt, komunikasikan und die dan Realität, ingin mengulangi aber apa yang Anda temukan di eins dalamnya, fehlt. Anda tahu Meistens sekarang. ist das Anda ein telah glückliches mengkomunikasikan und abenteuerliches kesalahan-kesalahan yang Leben, dilakukan wo du banyak Entscheidungen orang dalam triffst kehidupan und wo du sehari-hari, die Richtung in dan deinem kesalahan Leben yang bisa findest. berakibat fatal bagi Anda jika Anda seorang The map manajer atau is jika not Anda harus the berurusan dengan territory. orang lain dalam Die bidang Landkarte pekerjaan. ist nicht die Landschaft. Dapatkah Anda berpikir So tentang viele apa yang ingin Anda Konsequenzen komunikasikan kannst du jauh aus dari apa yang einer einzigen Anda komunikasikan? Grundannahme ziehen. Apa yang saya simpulkan dari Wenn 10 du prasyarat tadi eine yang saya zweite junjung als tinggi, Beispiel sehingga haben Anda möchtest, mengatakan bahwa Die asumsi Bedeutung dasar NLP deiner mengutip Kommunikation
Satu lagi yang juga saya anggap penting yaitu keyakinan bahwa Anda dapat mengambil dan itu adalah sesuatu yang dapat mengambil ke dalam hati Anda. Dapat Anda bawa ke dunia. Setiap bentuk komunikasi didasarkan pada niat positif. Seberapa sering di zaman kita orang menganggap bahwa orang lain itu berarti itu akan negatif dengan mereka dan betapa membantunya karena setiap orang berperilaku dalam setiap komunikasi dan setiap orang adalah opsi positif untuk tidak berasumsi bahwa perilaku Anda harus berpikir dan mencari tahu apa struktur motivasi lebih lanjut dari rekannya. Bahkan jika hasilnya tidak begitu positif untuk Anda, itu merupakan tantangan besar bagi banyak Munish karena saya pikir dalam waktu kita hari ini lebih banyak koin, lebih suka dan lebih berurusan dengan diri sendiri daripada dengan orang lain. Dalam hal ini, Anda dapat memahami dalam asumsi dasar ini juga merupakan latihan dalam perilaku komunikatif dalam beralih ke orang lain. Anda melihat ini adalah cara kerja NLP yang sebenarnya. Ini bukan materi kering di mana Anda mempelajari paragraf dan teknik dengan hati, kemudian menerapkannya secara sistematis atau tidak sistematis, secara acak atau sengaja di beberapa titik dan di suatu tempat dalam hidup Anda. Kemudian semua masalah terpecahkan dan itu kurang lebih baik merupakan bentuk model yang sudah ada, ubah mekanisme yang siap untuk Anda dalam asumsi paling dasar yang paling sederhana yang dapat mengubah hidup Anda. Sekarang kita dapat melihat bahwa saya telah memberikan Anda 3 asumsi dari 10 poin penting yang telah saya sebutkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan bahwa asumsi dasar dan kemudian dimulai dengan teknik dasar di NLP dalam 10 hari ini, Anda dapat mempelajari semua itu untuk Anda dan biarkan saya ke dalam hidup Anda dan menerapkannya kepada Anda sedemikian rupa sehingga saya dapat dengan mudah memecahkan banyak masalah Anda yang seharusnya dapat hidup. Saya mengundang Anda untuk datang ke praktisi NLP. Di sana saya akan mengajari Anda betapa mudahnya mengubah hidup Anda menjadi lebih baik dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Dengan 3 alasan ini saja dan pikirkan setelah 3 asumsi dasar kecil. Jika Anda mengambilnya ke dalam hati, hidup Anda akan berubah. Jika Anda menyukai video ini, Anda akan menemukan lebih banyak video di saluran YouTube saya tentang berbagai bidang seperti Anda, hubungan Anda, dan hidup Anda. Dan jika Anda ingin membaca lebih lanjut, jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang apa yang
Anda inginkan dengan model NLP yang masih dapat Anda capai dalam hidup, Anda dapat menemukan di beranda saya lebih dari 200 artikel tentang berbagai bidang kehidupan yang dapat membantu Anda membuat lebih banyak kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mungkin kita akan segera bertemu di salah satu praktisi NLP berikutnya. Terima kasih.